Ya karena ya langsung dari alam terbuka ya, kita jadi gimana ya, jadi nyaman untuk olahraga jadinya. Indonesia memiliki kekayaan plasma nuftah anggrek terbesar di dunia setelah Brazil. Maka tak heran bila anggrek jadi termasuk komoditas tanaman hias paling populer. Anggrek telah terkenal karena kecantikan dan eksotisme warna serta bentuknya. Kecantikan itulah yang menjadikan anggrek sebagai simbol sebuah keindahan dan cinta kasih. Anggrek bahkan juga dijadikan bunga kebangsaan oleh beberapa negara tetangga. Demikian pula bagi kota Tangerang Selatan yang menjadikan anggrek spesies Vanda Douglas sebagai ikon daerah ini. Di wilayah kota Tangerang Selatan, usaha budidaya tanaman hias bunga anggrek yang tergabung dalam gabungan kelompok pertanian. Para warga petani binaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan terbukti sudah banyak yang sukses dalam meniti usaha bunga anggrek. Bahkan hasil panen bunga anggrek ada yang mampu menyuplai hingga ke seluruh daerah Indonesia hingga mancanegara. Nirman Syarif, seorang petani anggrek kelahiran Kampung Parakan, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada tahun 1963, tergolong satu dari sekian petani anggrek yang sukses. Ia telah mengantongi piagam penghargaan yang didapatkannya dari pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah Kota Tangerang Selatan. Petani anggrek asal dari Pamulang ini begitu handal. Berawal dari keinginan mencoba membudidayakan 500 batang pohon anggrek, usaha yang digelutinya hampir 20 tahun ini yang dimulai dari 1992 di penangkarannya anggrek di atas luas tanah sekitar 1 hektar, terdapat ratusan ribu batang anggrek yang berbunga sangat indah. Budidaya anggrek itu saya lihat-lihat dari orang itu berkembangnya anggrek, saya juga pengen coba-coba. Pas itu saya coba, lepas itu pemasarannya sangat gampang. Setelah kalian melihat video tadi, Miss Femi akan menjelaskan sumber daya alam yang ada di Tangerang Selatan. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan memiliki beberapa kecamatan: Serpong Utara, Pondok Aren, Serpong, Ciputat, Setu, Pamulang, dan sekolah kita SD Alfat berada di Kecamatan Ciputat Timur. Mari satu persatu kita lihat ada sumber daya alam apa saja ya. Yang pertama yaitu Danau Situgintung yang berada di Kecamatan Ciputat Timur. Dekat ya dari sekolah kita. Manfaatnya adalah bisa untuk berolahraga di sana. Siapa yang pernah berolahraga di sana yo? Lalu ada budidaya ikan yang bisa dimanfaatkan di Kecamatan Ciputat Timur. Lalu selanjutnya di Kecamatan Ciputat ada sumber daya alam ayam. Manfaatnya bisa dijadikan sebagai tempat usaha ayam geprek. Selain itu, sumber daya alam bisa dijadikan usaha penjualan telur ayam. Selanjutnya di Kecamatan Pamulang, sumber daya alamnya adalah kuda. Manfaatnya adalah sebagai kursus berkuda, lalu bisa juga dijadikan peternakan kuda. Selanjutnya ada Kecamatan Pondok Aren. Di Kecamatan Pondok Aren, sumber daya alamnya adalah ikan hias yang bisa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan cupang. Selama ini, apalagi pandemi kemarin, banyak sekali orang-orang yang beternak ikan cupang. Siapa yang melihara? Ada nggak? Lalu kita lanjutkan ke Kecamatan Serpong. Ada hutan kota. Dan sumber daya alamnya adalah bunga anggrek yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Di hutan kota kita bisa olahraga di sana. Lalu ada Kecamatan Serpong Utara di Tangerang Selatan. Sumber daya alamnya adalah ikan lele. Manfaatnya bisa sebagai tempat usaha pecel lele. Bisa juga dijadikan burger ikan lele ternyata ya. Selanjutnya ada Kecamatan Setu.
Di Kecamatan Setu, sumber daya alamnya adalah ikan gurame dan ikan mas. Manfaatnya tentu saja bisa sebagai usaha tempat pemancingan. Nah, sekarang kalian bisa mengisi worksheet-nya. Ini adalah worksheet-nya. Apabila kalian tadi terlewat videonya, kalian juga bisa membaca literasi yang sudah Miss Femi berikan. Ayo, kita harus rajin membaca. Di literasi ini, semua materi yang barusan Miss Femi jelaskan akan ada. Terima kasih, selamat mengerjakan.